semangatmu, hadirkan bumi, keringat, basuhi raga, basahi kulit, basahi jiwa, lalu busungkan dada. Baik. Anak-anak sudah sarapan dari rumah? Ampun. Ya. Ampun. Kita penyemangat dulu. Senyumnya dilebarkan dulu ya, senyum dulu. Semuanya. 1, 2, 3. Ya, sip, pintar. Halo dulu. Halo. Halo dulu. Halo. Ya, pintar. Adinda, tolong videonya dinyalain. Diva, Nisa, Arinta. Tidak boleh ada yang nggak dinyalain videonya. Arinta, Indra. Yuk, sebelum pelajaran telah mulai, anak, mari kita berdoa dulu ya, menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai ya. Anak-anak, hari ini kita pelajarannya bahasa Indonesia akan belajar tentang menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Tidak ada anak-anak, langsung buat diterangkan di sini ya. Agar kalian bisa memahami aspek kata tanya tadi. Yaitu kita akan belajar kata tanya, apa, siapa, di mana, dan bagaimana ya. Nih, kata tanya. Kata tanya adalah kata yang digunakan dalam membuat kalimat tanya. Kata tanya terdiri dari apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa. Ada berapa anak? Kata tanyanya? Ada 6. Yang kita pelajari untuk hari ini ya, apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Kemudian apa? Yuk disimak videonya nggih. Apa? Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya apa berupa benda, pengertian, keterangan, ataupun penjelasan dari apa yang ditanyakan. Contohnya, apa yang dilakukan Aldi sebelum makan? Ayo, apa kira-kira? Berdoa. Boleh sebelum makan Aldi mencuci tangan dan berdoa. Itu untuk kata tanya apa. Selanjutnya ada kata tanya apa kira-kira anak-anak? Siapa? Pak, kalian pasti sudah tahu semuanya ya. Kalau siapa biasanya menanyakan orang atau benda. Digunakan untuk menanyakan orang atau subjek atau pelaku. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya siapa berupa orang atau subjek atau pelaku yang ditanyakan. Kemudian contohnya, siapa yang sedang belajar di kamar? Jawabannya apa kira-kira? Galang. Bisa Galang, bisa Deno, bisa Aulia, bisa Arinda, dan sebagainya ya. Penting orang atau pelaku. Selanjutnya, ayo tebak.
ada putaran gini, kata tanya apa kira-kira? Mengapa? Mengapa? Di mana dulu? Kalau di mana biasanya menanyakan apa, anak-anak? Tempat. Pinter. Menanyakan tempat. Tempat kejadian ya. Kemudian contohnya seperti apa? Contohnya, di mana Alvin membaca buku? Ayo, di mana kira-kira? Di Jawabannya? meja. Perpustakaan. Di meja. Di meja. Boleh di meja, boleh di meja rumahnya masing-masing, boleh di perpustakaan, boleh kalau di sekolah. Kita muter lagi. Kira-kira mana? Ya, betul-betul. Apa kira-kira? Mengapa? Pak. Mengapa? Kapan? Kapan? Kapan bisa menanyakan apa kira-kira biasanya? Waktu. Waktu ya. Waktu. Jawaban dari pertanyaan kata tanya kapan berupa keterangan waktu kejadian yang ditanyakan. Contohnya, kapan Edo berkunjung atau kapan Galang berkunjung ke rumah Pak Nan? Hari. Setiap hari ya, Kang Lang ya. Edo berkunjung ke rumah kakeknya pada hari Minggu. Ini kalau Edo. Kita putar lagi. Pertanyaan apa dulu kita? Gasinnya putar. Hap. Menanyakan apa? Bagaimana? Ya, bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung ya, atau kejelasan suatu hal. Sudah paham nih? Jawaban dari pertanyaan kata tanya bagaimana berupa keadaan atau kejelasan suatu hal serta cara atau proses peristiwa berlangsung. Contohnya, bagaimana Nina berangkat sekolah? Bagaimana Nina berangkat ke sekolah? Atau bagaimana Celia berangkat ke sekolah? Sally berangkat ke sekolah dengan sepeda. Nah, kalau Sally coba nih, kita putar. Nah, ketemu bagai apa? Bagaimana mengapa? Mengapa? Kata tanya digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa yang terjadi. Jawaban dari pertanyaan kata tanya mengapa ditandai dengan adanya karena atau sebab. Contohnya, mengapa Indah jarang online? Mengapa kira-kira? Karena ngomong adik. Indra, ayo kita sama-sama buka dulu buku paket. Ya. Bun. Buku paket tema 2, halaman 2. Tema 2 loh ya. Tema 2. Nah, tema 2, halaman 2 sudah ketemu? Sudah. Bentar, ini loadingnya masih nampak. Tema 2, halaman 2. Lah ini anak-anak, di sini sudah ada peta pikiran, nggih. Sudah sampean membuat kata tanya dari kata apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, beserta jawabannya di bawahnya. Peta pikirannya dibuat seperti ini boleh. Dibuat ya agak lebih bagus, misalnya peta proklamasinya di atas, di bawah-bawahnya itu mengapa, dihiasi nggih. Boleh dihias biar bagus, diberi warna juga boleh.
kecil-kecil gitu boleh. Ya, pakai buku gambar pun boleh. Nggih. Dari mana? Dari sini nggih, dari bacaan yang berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah, paham anak-anak sampai di sini tugasnya? Pintar kalau paham. Kalau paham, jangan lupa langsung ditulis halaman berapa? Tema 2, subtema 1, halaman 3. Ulang lagi ya, tepuk tunggal. Tepuk tunggal. Anak-anak, menurut kalian bagaimana pembelajaran hari ini? Seru. Tapi yang penting anak-anak paham atau belum? Paham. Paham, G? Berarti sudah mengerjakan, G? Oke. Untuk bahasa Indonesia buat diakhiri ya. Kita menginjak ke materi kedua ya. Oke.